Salam saudara kekasih dalam Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu yang kekasih dan saya akan membagikan renungan pesan firman Tuhan yang singkat yang terdapat di dalam Sakaria pasal yang keempat ayatnya yang ke-6. Berbunyi begini, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kenapa ayat ini berbunyi seperti ini, saudara yang dikasih dalam Kristus? Karena pada zaman itu bait Allah telah diruntuhkan menjadi porak-poranda dan tinggal puing-puing, hancur lebur, dibakar, dijarah. Coba bayangkan peralatan bait Allah dijarah. Dan kerajaan Israel hancur lebur, dijarah oleh bangsa lain. Mereka menjadi porak-poranda. Tuhan izinkan bangsa Israel dikalahkan. Sebelumnya di bawah pimpinan Raja Daud yang diurapi oleh Tuhan. Kerajaan Israel penuh kemegahan, kejayaan yang sangat luar biasa. Dan Daud mati digantikan oleh anaknya Salomo. Kejayaan Israel begitu hebat dan luar biasa. Sampai raja-raja lain terheran-heran. Ratu Seba terheran-heran melihat kejayaan dan hikmat Salomo. Raja yang betul-betul diurapi, disertai oleh Tuhan. Tetapi Salomo mati digantikan oleh anak-anaknya yang setia dengan ajaran bapak leluhurnya. Mereka dilindungi, mereka dijaga Tuhan. Tetapi akhirnya keturunan-keturunan selanjutnya mereka tidak memuliakan Tuhan. Mereka menyembah roh lain. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka meminta petunjuk kepada pelihat-pelihat. Mereka meminta petunjuk kepada roh-roh lain, berhala lain, roh-roh yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan marah, mereka dipukul kalah dan mereka dijarah. Dalam pembuangan mereka akan dihimpun kembali dan bait Allah akan dibangun kembali. Tetapi dikatakan di ayat yang kita baca tadi di dalam Sakaria pasal yang keempat tadi, dikatakan firman Tuhan ini kepada Zerubabel berbunyi begini, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Berarti bait Allah itu yang panjangnya, ukurannya, bangunannya, pintunya yang telah ditentukan panjang dan lebarnya, kali ini bukan dibangun dengan kekuatan Zerubabel. Pasal lain Zerubabel bin Saitiel. Bukan kekuatan para nabi, bukan kekuatan imam besar Yosua bin Yosadak untuk membangun kembali bait Allah, tetapi melainkan oleh rohku, firman Tuhan. Ayat ini dengan jelas mengatakan bait Allah itu hanya dibangun dengan kekuatan roh Tuhan. Hari ini saya menyapa Bapak Ibu yang kekasih, saya akan berbicara tentang bait Allah, rumah Tuhan. Tadi yang lahiriah, panjang lebar ukurannya, pintunya itu sudah ditentukan oleh Allah. Itulah Allah akan datang di baitnya yang kudus. Dia akan berbicara di bait Allah. Tetapi bait Allah sesungguhnya diri kita ini, hidup kita ini. Allah akan hadir di dalam baitnya, diri kita. Kita akan merujuk ke dalam pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, Bapak Ibu yang kasih. Ayatnya yang ke-19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ini mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ayat ini mengatakan tubuh kita bait Roh Kudus yang diam di dalam kita, dalam kita ini. Roh Kudus yang kamu peroleh itu dari Allah.
Dan tubuh kita ini telah dibeli dengan lunas, dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Darahnya tercurah. Lihat, sangat mahal kematian Yesus untuk menebus dosa kita, ya. Jadi tubuh kita ini bait Roh Kudus, bait Roh Allah. Ayat pasal yang ketiga, kita lihat lagi pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 mengatakan tubuh kita itu bait Allah. Tubuh kita itu tempat hadirnya Roh Allah. Pasal yang ketiga 1 Korintus ayat yang ke-16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ayat ini mengatakan bait Allah itu kamu, kita ini. Bahwa kamu adalah bait Allah, kita ini bait Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Tuhan itu bersama-sama dengan hidup kita. Gereja Tuhan, 2-3 orang berkumpul, itulah gereja Tuhan. Itulah tempatnya Allah. Itulah tempatnya hadir Allah. Tubuh kita ini bait Roh Allah, tempat berdiam Allah. Sekali lagi, saudara yang kasih dalam Kristus, hari ini saya berbicara tentang bait Allah. Bait Allah bisa dihancurkan, bisa diporak-porandakan. Dengan kata lain, hubungan kita dengan Tuhan bisa dihancurkan dan bisa diporak-porandakan. Yang pertama dengan penyembahan roh lain, berhala yang lain, mentuhankan yang lain selain Kristus Yesus itu. Ada orang-orang tertentu, saya beri contoh, yang menyembah gunung disembah. Ada yang menyembah batu yang besar, batu disembah. Ada yang menyembah pohon yang sangat besar. Bahkan ada orang yang menyembah di kubur, bertanya-tanya di kubur. Ada orang-orang tertentu datang ke kubur-kubur, mungkin kuburan nenek moyangnya atau kuburan orang tuanya, lalu bertanya-tanya di situ. Mereka bertanya, bapak, mama, atau kakek, nenek. Mereka bertanya di dalam kubur. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, orang yang sudah mati, orang yang sudah di dalam kubur, tidak dapat menolong kehidupanmu. Karena mereka sudah mati. Mereka sudah tinggal tulang belulang. Mereka sudah dimakan dengan cacing dan ulat. Mereka sudah terurai. Mereka tidak dapat menolong dalam hidupmu. Jadi saya sangat berharap siapapun engkau yang mendengar suara saya ini, jangan ada di antara kita yang datang ke kubur-kubur lalu bertanya-tanya. Jikalau engkau datang ke kuburan lalu engkau bersih-bersih, lalu engkau teringat dengan orang yang dikubur itu, lalu engkau sedih, engkau menangis, masih wajar, masih oke, masih bisa ditoleransi. Tetapi bagaimana orang datang ke kubur dia bertanya, bapak, mama, kakek, nenek, tolonglah aku. Coba ada orang seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu yang kekasih, jikalau orang di dalam kubur itu menjawab. Dia menjawab, ya anakku, ya cucuku, ada apa? Begitu bingungnya kita, karena di kubur itu menjawab. Mendengar apa yang kau katakan, saudara yang kasih dalam Kristus. Tentunya kita akan bingung, karena dia sudah menjawab. Saya sangat berharap siapapun engkau yang mendengar suara saya ini, tidak ada seorang pun kita yang selalu bertanya di kubur, datang ke kubur, atau menyembah pohon, atau menyembah batu, atau menyembah kayu, atau menyembah patung, atau menyembah berhala-berhala yang lain. Jikalau engkau orangnya dan engkau mudah datang kepada Tuhan, luar biasa hidupmu. Alkitab mengatakan Allah kita Allah yang cemburu, dia tidak mau diduakan. Jikalau ada orang yang menyembah roh lain, berhala yang lain, tentunya orang itu akan bermasalah dengan Tuhan. Karena berlawanan dengan Tuhan. Bagaimana orang itu dapat bersekutu dengan roh Tuhan? Karena Tuhan itu roh. Dulu saya tidak tahu, saya pikir Tuhan itu, orang Kristen itu menyembah patung. Sekarang begitu saya percaya dengan Tuhan, baru saya mengetahui Allah itu roh. Tuhan itu ada dalam hidup saya.
ada dalam diri saya, ada dalam pikiran saya, ada dalam perasaan saya, ada dalam jiwa saya. Karena dia roh, dia tidak mau diduakan. Jikalau engkau orang yang menyembah berhala yang lain atau roh lain, itu akan memutuskan, akan mematahkan hubungan dirimu kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang cemburu, dia tidak mau diduakan. Sekali lagi, poin pertama, Tuhan tidak mau kita menyembah berhala, menyembah roh-roh lain, berhala yang lain, mentuhankan Tuhan yang lain selain Kristus Yesus itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, Tuhan mau kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, poin yang kedua, sakit hati, kecewa yang berlebihan, marah yang berlebihan. Engkau marah, engkau sakit hati, engkau kecewa, engkau iri hati, itulah yang meluluhlantakkan hubungan dirimu kepada Tuhan. Dulu saya tidak tahu, jikalau saya sakit hati kepada seseorang, ada orang yang saya sangat sakit hati dengan orang itu, walaupun saya sudah sakit hati, saya sudah simpan dendam, dan saya punya niat jahat, saya punya rencana jahat, saya mudah sekali datang kepada Tuhan. Padahal saya sudah tanamkan dalam pikiran, perasaan hati saya kebencian yang mendalam itu, tetapi saya mudah datang kepada Tuhan. Sekarang saya baru tahu Tuhan itu roh, Tuhan itu ada di dalam hidup saya, dalam diri saya. Karena dia roh, dia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa saya, dosa kita semua. Dan dia hidup bangkit kembali, dan dia naik ke surga. Dia duduk di tahta Allah Bapa, dan dia berikan rohnya yang kudus. Rohnya bekerja sangat luar biasa. Makanya Tuhan ubah hidup saya, Tuhan ubah pikiran saya, Tuhan ubah diri saya. Terus terang saudara yang dikasih dalam Kristus, guru saya, ustadz saya, orang tua saya, kakak abang saya tidak dapat mengubah hidup saya. Dan saya sendiri tidak bisa mengubah hidup saya. Tetapi Tuhan lewat kekuatan rohnya yang kudus telah mengubah pikiran, hati, dan perasaan saya. Tuhan lewat kekuatan rohnya yang mengubah hidup saya. Begitu saya mempercayai Tuhan ada dalam hidup saya, sekarang ada sedikit aja hati nurani saya salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sedikit aja ada pikiran saya salah, sudah mengganggu hubungan diri saya. Apalagi ada saya simpan dendam atau sakit hati dalam hidup saya, itulah yang mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Sekali lagi, poin yang terakhir saya katakan, poin yang ketiga ini, tubuh kita bait Allah, tubuh kita tempat hadirnya roh Allah, tubuh kita telah dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian Yesus Kristus itu. Sekali lagi saudara kasih, tubuh kita ini bait Allah, tempat hadirnya Allah, dan tubuh kita ini bisa dihancurkan, bisa diporak-porandakan dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Contohnya saudara kasih, mungkin kita terlalu banyak makan makanan berlebihan, mungkin kita makan RW, mungkin makan B1, B2, atau macam-macam jenis makanan. Memang makanan itu boleh dimakan, tetapi bagi kita yang memakan, ukur-ukurlah memakannya. Karena ada orang yang terlalu yang tidak hikmat lagi, tidak ukur-ukur, mereka makan banyak-banyak, makan hebat-hebat, mentang-mentang mereka mempunyai uang, mereka diberkati, mereka makan suka-suka mereka sudah tidak jaga lagi tubuhnya. Makanya tidak heran ada anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Kristus, hamba Tuhan, melayani Tuhan, khotbah luar biasa, diurapi oleh Tuhan, menyala-nyala, orang sakit disembuhkan, doanya hebat, penuh kuasa dengan kekuatan Roh Kudus. Tetapi orang itu terjadi sakit yang sangat luar biasa, mungkin asam urat, mungkin sakit kolesterol, mungkin asam urat yang sangat hebat. Kenapa terjadi terhadap orang itu? Karena orang itu sendiri tidak menjaga tubuhnya, tidak menjaga hidupnya dengan pola makannya yang rakus, yang sangat rakus. Mentang-mentang dia memiliki uang, dia memiliki apa yang bisa dia beli, dan dia makan dimasukkan sembarang-sembarang. Haruskah seperti itu saudara kasih? Sekali lagi, tubuh kita ini milik Tuhan. Boleh kita makan, tetapi lah ukur-ukurlah yang kita makan. Ada lagi orang yang suka mengkonsumsi alkohol, terlalu banyak dia konsumsi alkohol, akhirnya rusak paru-parunya, rusak hatinya, rusak ginjalnya, dan kena liver dia. Jangan salahkan Tuhan.
Kadang-kadang ada hamba Tuhan, aku sudah melayani Engkau Tuhan, kenapa terjadi dalam hidupku seperti ini? Karena dia sudah salah dengan pola makan yang tidak benar. Dia salahkan Tuhan. Lebih parahnya lagi, dia salahkan iblis. Hamba Tuhan lain, temannya datang lain, mendoakan, kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak, kami bakar. Iblis terhadap orang ini. Belum tentu sakit penyakit itu dari setan dan iblis. Terkadang sakit penyakit itu terjadi karena salah kita sendiri, karena kebodohan kita sendiri. Tidak hikmat makan rakus-rakus makan, kita salahkan iblis. Kami usir iblis, kami tolak, kami patahkan, kasihan iblisnya. Iblisnya mengatakan, Tuhan, aku tidak salah. Ternyata yang salah orang itu sendiri terkadang. Memang terkadang Tuhan izinkan iblis itu mencoba mengganggu kita, membuat kita jadi sakit. Tetapi tidak selamanya sakit penyakit itu dari iblis. Sakit penyakit terkadang karena kesalahan, kelalaian kita, kebodohan kita, makan yang tidak ukur-ukur, mengkonsumsi sesuatu yang tidak ukur-ukur dalam hidup kita, sehingga tubuh kita terjadi celaka atau jadi sakit. Inilah sekali lagi saudara yang kekasih dalam Kristus, di poin 3 ini. Ayat tadi dalam 1 Korintus pasal yang ketiga dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia. Lihat, jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Tidak ada seorang pun dapat menyentuh kehidupan kita. Tidak selai rambut pun jatuh dalam hidup kita kalau tidak seizin Allah. Karena kita ini bait Allah, karena ini kita ini biji mata Allah, karena kita kepunyaan Allah itu sendiri. Tetapi jikalau kita sendiri tidak menjaga bait Allah ini, kita tidak menjaga diri kita ini dengan pola hidup yang tidak sehat, makan yang tidak sehat, makan yang rakus-rakus. Orang Manado bilang gulojo, rakus-rakus, salahkan Allah, salahkan setan, padahal salah sendiri. Makanya berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan izinkan dia sakit, dia lemah tubuhnya karena tidak jaga. Sekali lagi saudara yang kasih dalam Kristus, tidak semua sakit penyakit itu dari iblis, dari setan. Terkadang sakit penyakit terjadi karena salah kita sendiri, karena kebodohan sendiri. Bisa terjadi juga sakit itu karena mungkin keturunan, atas keturunan makanya tertular dalam anak-anak dan cucu, bisa juga terjadi. Atau sakit penyakit terjadi karena ada orang lain yang mencelakakan kita, mungkin kita diracun, mungkin kita dikasih benda-benda yang tertentu, atau ada orang tua mungkin kepada anaknya dia tidak, mungkin anak bayi, anak balita ya, susunya sudah basi kita berikan kepada anak ya, jadi bisa sakit. Untuk itu saudara yang kasih dalam Kristus, saya hanya memberitahukan kepada Bapak Ibu, tidak selamanya sakit penyakit itu dari setan, dari iblis. Tapi terkadang salah hidup, cara pola hidup kita sendiri. Sekali lagi saya dengan pesan hari ini menerangkan kepada Bapak Ibu, bait Allah bisa dihancurkan, bisa diporak-porandakan dengan penyembahan roh lain, berhala yang lain, mentuhankan yang lain, roh-roh lain, berhala-berhala yang lain. Yang pertama. Yang kedua, sekali lagi bisa dihancurkan dengan kecewa, sakit hati, iri hati, kedengkian hidup kita. Itulah yang memutuskan, yang memporak-porandakan hubungan diri kita kepada Tuhan. Sekali lagi, dengan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, apa yang kita makan dan apa yang kita minum, itu juga berhubungan dengan hidup kita kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab hidup kita kepada Tuhan. Hikmatlah dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita jalani di dalam hidup kita. Kita melangkah berpikir menurut kehendak Tuhan. Kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Kita melakukan sikap kita menurut kehendak Tuhan. Karena tubuh kita ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur hari ini. Di sore hari ini hamba-Mu menyampaikan pesan kepada saudara kekasih dalam Kristus dimanapun saat hari ini berada. Kami telah mendengar tentang tubuh kami bait Allah. Kami tidak mau hancurkan dengan penyembahan berhala, penyembahan roh lain. Kami tidak mau hancurkan tubuh kami dengan sakit hati, kecewa, atau iri hati, dengki dalam hidup kami, dalam pikiran yang najis dalam kehidupan kami.
kami, dalam hati perasaan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Kami tidak mau hancurkan tubuh kami dengan hal-hal lahiriah, makan minum yang tidak sehat, makan minum yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus mau berjalan seturut kehendak Engkau di mana kemanapun kami berada. Bapa, berkati jemaat Tuhan saat hari ini yang mendengar suara hamba-Mu, yang susah Kau hibur, yang putus asa Kau buka jalan, yang gundah gulana, Engkaulah jawaban. Jikalau ada yang sakit hari ini, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Beri kekuatan kepada kami. Biarlah Roh-Mu terus hadir dalam hidup kami, mengajar kami, menuntun kami, membimbing kami, bahkan memberi peka kepada kami untuk kami menyadari Engkau Tuhan selalu bersama dengan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.